Kemarin saya ada bahas tentang kita mau bahas FTT aja kali ya untuk trading setiap hari di bulan Ramadan. Kemarin ada yang komentar, Bang, abang apakah udah lupa dengan janjimu yang kamu akan trading setiap hari dan hasilnya akan sedikit dikasihkan giveaway untuk penontonnya setiap jam 6. Benar. Jadi setiap jam 6 sore di Instagram saya, bagi kalian yang mau lihat itu boleh lihatnya itu di Instagram alwi_komar. Kalau di follow juga boleh, kalau enggak juga nggak masalah. Jadi di sana nanti akan saya bagikan ini pemenangnya di sini, ataupun saya nanti akan live kan di Instagram ya. Setiap jam 6 sore saya akan live ataupun saya akan memberikan pemenangnya. Itu ada dua ataupun tiga ya setiap hari, ataupun dua kali sehari lah ya, dua kali sehari, enggak, dua hari sekali ya. Kita akan kasihkan pemenang setiap dari withdraw kita akan giveaway kan ke penonton. Oke, mungkin kayak gitu aja, kita akan trading secara FTT. Let's go. Salah satu indikator yang paling saya sukai indikator ini. Indikator ini selain kita bisa FTT, kita bisa juga melihat secara enak dari dari gelombang-gelombangnya ataupun dari alurnya ya, alur ceritanya. Jadi ini indikator ini memang sangat efisien, bagus, dan sedikit lebih tahu kita arah trennya itu akan kemana. Walaupun sebenarnya indikator ini lebih bagus kita trading di Android, Pak. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa open posisi di tengah-tengah permainan. Jadi contoh kayak gini. Mungkin saya akan contohkan ya. Saya open posisi di HP, tapi Anda bisa lihatnya itu di sini, oke? Ini saya open posisi di HP ya. Open posisi di HP. Ini contoh aja ya. Kita open posisi di HP. Oke, timer udah. Nah, salah market, Pak. Crypto Composite Index. Oke, kita akan coba open posisi. Nah, ini kita mau open posisi sell di detik ke 37 Crypto Composite Index. Kita udah open posisi di Crypto Composite Index. Ya kan? Crypto Composite Index, bener. Kita udah melakukan open posisi sell di sini. Kalau dilihat itu di sini bisa waktu kita selama 5 detik. Nah, ini. Jadi dia nanti begitu Mas pindah, itu dia langsung udah penentuan, udah profit. Itu kelebihan trading di HP. Jadi kalau udah kayak gini kita misalkan ini nah dari si bola-bolanya udah di atas ya kan, si SMA-nya itu udah di atas juga, dan dia ini belum terlalu nyentuh ke hijau, itu kan kita masih ada peluang untuk open posisi sell kan. Sebenarnya ini berangkat dengan FTT sih. Teknik ini berangkat dengan FTT. Misalkan bahasa lebih mudahnya itu, ini kita cara baca tren pakai ini aja. Jadi kalau dia lagi di atas kayak ini, ini downtrend nih, kayak gitu-gitu, kita open posisi sell aja. Ada orang dulu saya kasih ini, tapi dia modalnya itu 20 juta, Pak. Banyak modalnya. Dia itu open posisi dengan angka 100.000. Dia ada kayak gini langsung open posisi sell aja. Nggak mikir dia, cuman pakai ini, dia open posisi sell aja. Loss dia kompen, dapat juga. Itu trading nggak pakai otak itu namanya, Pak. Bener, contoh kayak gini. Nah, ini saya open posisi di HP ya. Ini saya open posisi di HP kayak gini. Saya open posisi tadi. Ini saya open posisi di detik berapa tadi? 50 sekian ya. Ini saya open posisi lagi di detik 43. Ini saya open posisi lagi. Oke. Ini ya. Ini saya open posisi lagi di detik 34. Tuh, saya open posisi lagi di detik 34. Memang dia open posisinya di detik 50 sekali, 40 sekali, 35 sekali, 30 sekali. Nanti dia penentuannya itu baik loss sama profit ya. Itu dia nanti akan selesainya barengan, Pak. Selesainya barengan. Contoh kayak gini. Kita udah tahu dia itu akan turun. Dia naik sedikit. Waktu naik itu kita open posisi banyak-banyak di atas, itu fine, itu boleh. Jadi kalau kita doji pun kita nggak loss. Kalau doji pun kita nggak rugi. Nah, dia tadi kan waktu mau profit dia kan ada putus dulu kan.
naik dia kan, waktu move dia naik kan. Waktu naik itu kalau kita open posisi dengan menit kayak tadi, yang open posisi tadi di pertama, yang terakhir tadi itu, ini kita open posisi dengan ini. Jadi kalau dia naik, resikonya itu kita loss. Tapi kalau dengan timer di HP ini, begitu dia putus, dia mau naik setinggi apapun gak ada urusan. Nah, itu kelebihannya. Baik, kita akan pindah market, masuk ke market. Ini ngomong-ngomong hari Sabtu ya, ini tanggal 16 bulan 3 ini. Kalau kayak gini bingung kita. Ini nggak ada tren, ini sideways lah ya, ataupun sedang mencari market. Jadi kebiasaan tren sideways itu, dia setelah downtrend banget ya kan, udah downtrend banget, dia itu cari harga, sing, itu namanya sideways. Oke. Jadi dia setelah downtrend banget, dia itu cari harga. Ini masuk dalam kategori susah ya. Kalau dengan ini, kalau udah terarah, tembak-tembak aja. Contoh lagi ya, di Nusantara Komposit, Nusantara Halal Index. Apaan market? Ini dia. Ini trennya sedang lagi kayak gini kan. Ini dia di bawah, ini dia di bawah. Kita langsung tembak-tembak manja aja, pun posisinya fine kayaknya Pak. Ini beda lagi. Ini saya baru pertama, first time ya. Nah ini kayak gini nih. Jadi ini kayak gini, ya kan? Ini dia di bawah, bola-bola masih di bawah, itu masih oke. Bola-bolanya begitu pindah ke atas, jangan follow lagi, udah bahaya. Bola-bolanya pindah ke atas, jangan follow lagi, udah bahaya. Kita open posisi di Nusantara Halal Index. Bisa nggak Nusantara Halal Index open posisi di kurang dari 1 menit? Kita tes. Oh bisa. Bisa dong. Nggak bisa. Oh bisa. Bisa. Halal Index bisa kita open posisi kurang 1 menit, bisa. Ternyata bisa. Nah contoh kayak gini. Kita mau open posisi baik. Bayangan kita dia itu naik, tapi dia itu turun terlalu jauh. Kita bisa open posisi di bawah. Kalaupun doji ataupun candlestick hijaunya kecil, yang bawah itu pasti profit. Kalau open posisi di ceritanya di HP, jadi dia begitu putus selesai. Di PC kan nggak bisa. Kalau di PC itu kan kita open posisi 1 menit. Jadi time-nya itu 1 menit tuh. Di sini kan udah selesai. Ini kita open posisi di detik 30 yang di bawah. Begitu dia naik, kan nanti penentuannya kan detik 30 lagi kan. Begitu dia turun, kejar lagi yang tadi, loss lagi, ngapain? Tapi kalau udah HP itu boleh, kalau HP itu masih fine. Oke. Ya gitulah dari indikator anak SD. Kita akan open posisi sekali lagi. Jadi cuman acuannya itu cuman itu. Dia udah agak menukik ke atas. Kalau contoh kayak gini lah ya. Satu lagi ya. Crypto Composite Index. Euro Composite. Aduh ini nggak bisa ini. Ini kalau kayak gini nggak bisa. Kenapa? Karena candlestick-nya itu terlalu patah kayak gini. Bisa aja, cuman agak kurang kalau candlestick-nya itu patah V kayak gini, itu udah nggak bisa, udah lain itu. Ini contohnya lagi ini. Contohnya kayak gini. Ini udah patah V kayak gini. Nah itu udah nggak bisa lagi itu. Nggak beralur dia. Kalau beralur kan enak kan kayak tadi kan. Contohnya. Kalau beralur ini, jadi dia lantunannya tuh enak gitu, lantunannya tuh. Ya kan? Enak dia lantunannya. Maksudnya kalaupun diharuskan kompensasi pun kita nggak terlalu masalah kompensasinya. Di level 2 dapat kayak gitu. Ini kan menggunakan indikator kan memang kayak gitu. Cara trading menggunakan indikator kan itu kan hal yang normal itu kan. Nah, kalau kayak gini dia memang beralur, cuman di sini kebetulan lagi kurang kebetulan. Dia belum terlalu belum terlalu dekat, dia masih bermusuhan dia antara si bola, nampak nggak? Antara si bola sama si candle masih bermusuhan, dia nggak terlalu dekat. Tapi kalau udah dekat udah enak. Kalau dia udah dekat, contoh ya. Kalau dia itu udah dekat-dekat kayak gini, itu udah enak tuh untuk follow. Tapi kalau dia masih berjauhan, masih bermusuhan, dia jangan dulu.
Oke, kita coba open posisi. Aduh, udah telat kita. Harusnya kita tadi bisa open posisi sell. Harusnya tadi di sini kita bisa open posisi sell di sini. Karena kan ini pun belum nyentuh ke hijau. Bisa open posisi sell harusnya tadi. Iya kan? Iya. Harusnya bisa open posisi sell. Nah, satu lagi. Kalau candlestick ini udah bagus, si indikator udah bagus, indikator ini SMA udah bagus, tapi candlesticknya itu tiba-tiba rencana kita mau open posisi itu setelah candlestick ini, contoh setelah candlestick ini kita mau open posisi sell, udah ambil ancang-ancang, ternyata candlesticknya itu sebesar ini, itu jangan open posisi sell, karena biasanya kalau candlesticknya sebesar-besar kayak gini dia nanti akan reversal warna. Ini saya open posisi buy di sini. Biasanya dia nanti akan reversal warna, akan hijau dia, walaupun hijaunya itu sampai ke sini doang. Nah, itu di pengalaman ya. Sampai ke sini dia hijaunya. Ataupun mentoknya itu sampai ke sini. Walaupun hijaunya sampai ke situ, cuman itu sesuatu yang nggak boleh. Memang si indikatornya setuju, si candlesticknya setuju, si SMA-nya setuju, si bolanya setuju, ya kan? Tapi rencana kita mau open posisi, tunggu candlestick ini aja lah kita open posisi, tapi candlestick itu sebesar itu. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk open posisi sell karena candlesticknya nanti bakal hijau kayak gini. Keren kan kayak gitu pengalamannya. Nggak ada yang bisa kalahkan. Bye bye.